saya Eli Cahya. 4 tahun yang lalu saya dilantik sebagai anggota Lions Club Jakarta Metropolitan. Saya memilih cerita tentang seorang tunanetra yang hebat yang menikahi seorang tunanetra lain. Melalui kegiatan kemanusiaan, membantu disabilitas yang saya geluti sejak tahun 1998, saya mengenal mereka. Saya bawa mereka ke suatu program pelatihan yang membentuk pribadi yang tangguh, mandiri melalui kegiatan alam, atau dikenal sebagai adventure-based training. Judul cerita saya adalah Petualangan Sang Tunanetra. HP saya berdering beberapa kali. Halo Agus, apa kabar? Dari seberang saya dengar suara Agus bernada ceria. Bu, saya mau undang ke pesta pernikahanku dengan Rini. Wah, akhirnya undangan datang juga ya? Iya Bu, ini keputusan besar dan berani yang aku ambil. Aku pikir ini dampak dari pelatihan OBI 20 tahun yang lalu. Aku rencana untuk bulan madu ke Bali sesudahnya. Hanya berdua Bu, kan itu mimpiku, katanya menjelaskan. Pembicaraan singkat itu membuat saya merenung. Apa yang bisa dilakukan di tempat wisata sementara suami istri tunanetra? Menikah dan berbulan madu adalah paduan yang serasi dan biasa dilakukan oleh kebanyakan pasangan suami istri. Akan merupakan suatu yang spesial bila dilakukan oleh disabilitas. Agus sudah saya kenal 22 tahun yang lalu, sejak masih remaja. Dia dan beberapa tunanetra yang lain saya bawa mengikuti pelatihan di alam untuk membangun karakter selama 3 hari. Agus yang mengalami penurunan daya penglihatannya sejak remaja terbiasa hidup dalam kenyamanan orang tua dan keluarga yang selalu menyediakan fasilitas aman baginya. Dia mengalami perubahan sikap setelah selesai pelatihan tersebut. Pelatihan di alam berdampak pada sikap dan hidupnya. Dia merasakan kebebasan dalam bertindak, berpikir, dan mengambil keputusan sendiri tanpa campur tangan orang tua dan keluarga. Jiwa petualangannya mulai muncul dan bersemi. Setelah mendapat gelar sarjana, dia mulai merealisasikan keinginannya untuk menjelajah. Bersama dengan teman-teman kelompok, 8 orang, baik tunanetra dan non-tunanetra, mereka sering melakukan perjalanan wisata dalam negeri maupun luar negeri. Ia menelpon saya suatu hari dari Pulau Belitung. Ngapain kamu di Belitung? Aku snorkeling, jawabnya sambil tertawa. Wow, tunanetra melakukan snorkeling. Apa yang bisa dilihat? Ternyata bukan apa yang dilihat mata jasmani, melainkan mata batinlah yang merasakan. Dia selalu menggunakan kesempatan untuk melakukan wisata di hari-hari libur dari tugasnya sebagai guru yang mengajar sesama tunanetra di sebuah lembaga. Dalam kurun beberapa tahun, aku sudah mengunjungi beberapa tempat wisata seperti Pulau Komodo, beberapa tempat di Maluku, Ambon, Malaysia, Singapura, Australia, dan Cina. Melakukan kegiatan snorkeling dan dapat berpose bersama seekor komodo hidup merupakan impian Agus. Kemajuan dan ketertiban di Singapura dan Malaysia serta keindahan tempat wisata negara itu menggelitiknya. Tempat dingin yang
suhu minus 35 derajat Celcius di Harbin, Cina, dengan kreasi patung es oleh pemahat-pemahat dunia menjadi daya tariknya. Dia ingin merasakan nuansa dan kehidupan di belahan lain dari bumi ini. Rencana ke Bali setelah resepsi pernikahan terpaksa mundur karena 2 minggu sebelum pernikahannya, Agus terpaksa dirawat di rumah sakit karena penyakit lambung dan ginjalnya kambuh. Setelah sembuh, resepsi pernikahan dilaksanakan dan seminggu kemudian perjalanan dimulai dan berlangsung selama 4 hari. Banyak hal-hal yang sudah mereka dengar tentang keasyikan sebagai turis di Bali, antara lain merasakan dan mencicipi makanan lokal, dan juga keramahan dan keunikan penduduk Pulau Dewata itu. Garuda Wisnu Kencana GWK yang keren dan kehebatan pematungnya pun sudah didengar lama. Bayangan Pantai Kuta yang terkenal dengan wisatawan luar negeri mengenakan topless berjemur di bawah sinar matahari, juga tempat turis dari mancanegara belajar bermeditasi seperti Ubud, sudah menari-nari di benak mereka. Semua yang mereka hanya bisa dengar dan bayangkan akhirnya bisa terwujud dengan bantuan seorang pemandu wisata, tour guide. Kepiawaian pemandu mereka sangat membantu Agus dan Rini untuk bisa menghayati semua yang mereka alami dan kunjungi. Kegiatan selama di Bali sudah diatur seperti layaknya pasutri non-disabilitas. Mereka bisa menikmati keindahan Pulau Bali dengan perasaan dan mata hati mereka. Tempat-tempat wisata mereka kunjungi seperti GWK, Ubud, Kintamani, Sanur, Jimbaran dengan makan malam sambil menikmati matahari terbenam dideskripsikan oleh pemandu mereka sebagai layaknya sepasang mata baru. Makanan khas Bali seperti rujak pindang tidak luput disantap. Belanja oleh-oleh di Krishna untuk dibawa pulang ke Jakarta pun mereka lakukan. Berlibur dan berbulan madu bersama istri tercinta merupakan salah satu pengalaman terindah baginya. Petualangan mereka untuk sementara berhenti karena COVID-19. Agus bersama istrinya sudah merencanakan untuk makan rujak di Ambon, Maluku nun jauh di sana. Sungguh mengagumkan. Seorang tunanetra yang mempunyai sejuta mimpi dan berusaha melaksanakan satu demi satu. Aku hanya bisa bersyukur telah mengenal seorang yang tangguh dan selalu berpikir positif meskipun tubuhnya banyak kekurangan dan kerapuhan. Terima kasih. Semoga cerita saya menginspirasi mereka yang mendengarkan dan tergerak untuk membantu penyandang disabilitas yang menunggu uluran tangan kita. Seperti Agus, bantuan dan kesempatan yang dia dapatkan bisa mengubahnya dari seorang anak mama yang tergantung pada orang lain, berkembang menjadi seorang pribadi yang percaya diri, mandiri, bertanggung jawab, berguna bagi orang lain.